Kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan bahas tentang PHBK, perangkat hubung bagi dan kontrol. Ya. Perangkat hubung bagi dan kontrol ini bervariasi dari instalasi yang sederhana sampai instalasi yang sangat besar. Yang sederhana itu adalah contohnya yang ada di rumah kita, di rumah adik-adik. Dia PHBK-nya hanya berupa sebuah box MCB atau box sekring. Ya, seperti yang ditampilkan dalam gambar yang paling kiri ini. Ini berupa box MCB. Yang di bawah adalah gambar boxnya dengan MCB ada 3 buah. Yang di atas itu gambar koneksi dari pada box MCB tersebut. Di sana terlihat ada 2 miniatur circuit breaker. Sedangkan berikutnya itu ada panel yang biasa dipasang outdoor di luar, ya. Ada PHB yang untuk di outdoor dengan peralatan. Di sana ada MCB, ya. Kemudian sebelahnya lagi yang panel sudah dilengkapi dengan instrumen ukurnya, ada ampermeter, di sana ada voltmeter, ya. Itu isinya kalau dilihat ada berbagai macam ini, ya. Kalau dilihat mulai dari ada timer, ya, ada WLC. Kemudian yang paling kanan ini adalah yang sangat besar, ini sudah berupa lemari, main distribution panel, ya. Ini berbentuk lemari. Inilah bentuk-bentuk dari perangkat hubung bagi dan kontrol yang ada pada instalasi listrik. Penataan PHBK. Penataan PHBK ini di PUIL diatur bahwa PHBK itu harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga terlihat rapi dan teratur, dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. Jadi box panel listrik kan itu harus dipasang secara rapi, teratur, dan di ruang yang leluasa. Kemudian bagian berikutnya, PHB harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai. Jadi ini harus gampang dipelihara, mudah dicapai, dan aman. Kemudian semua komponen yang pada waktu kerja memerlukan pelayanan seperti instrumen ukur, tombol, dan saklar harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan, tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Jadi box panel ini harus bisa dicapai tanpa peralatan bantu, tanpa tangga, tanpa meja, harus sudah bisa diakses. Yang ketiga, penyambungan saluran masuk dan saluran keluar PHBK harus menggunakan terminal. Ini standar yang diatur di dalam PUIL. Jadi panel-panel secara standar itu harus dilengkapi dengan terminal. Jadi kabel masuk, kabel keluar itu terhubung di terminal. Ini penataan dari PHBK. Kalau secara gambar ditampilkan di sini, ya. Ini tinggi pintu kalau dia berada di dalam ruangan, tinggi pintunya itu minimal 2 meter. Kemudian di bawah bisa dilihat lebar pintunya itu minimal 0,75 meter atau 75 cm. Itu pintu dari ruangan panel. Kemudian jarak dari panel antara dinding dan di depan panel listrik itu minimum 0,75 cm.
ruangan yang harus ada di depan dari sebuah panel listrik. Kemudian kalau ada panel listrik lagi di sampingnya yang berdekatan, itu minimal jaraknya adalah 1,5 ya. 1,5 itu jarak minimal dari panel listriknya. Sedangkan jarak dindingnya ini adalah jarak panel ke dinding itu minimal 0,75 untuk tegangan rendah dan 1 meter untuk tegangan menengah. Ini adalah syarat-syarat untuk penataan dari PHBK. Jadi perlu ada ruang pelayanan dan ruang bebas di sekitar PHBK tersebut. Oke, kita lihat garis besar komponen PHBK. Ya. Yang pertama, ini ada rumahnya, boxnya. Dia bisa dari plastik, dari PVC, dari plat besi. Kemudian di bawahnya ada namanya saklar masuk atau incoming. Biasanya ini yang dipakai adalah dia MCB, MCCB atau sekring yang dipakai sebagai saklar masuknya. Kemudian sehabis saklar masuk ada namanya saklar keluar atau outgoing, sirkuit keluar. Itu minimal 1 proteksi arus lebih. Untuk sirkuit keluarnya itu harus minimal ada 1 sirkuit proteksi arus lebih. Bisa double, 1 MCB, 1 sekring. Jadi minimal 1. Kemudian ada instrumen ukur dan indikator di dalam PHB tersebut. Ada voltmeter, ampere meter, frekuensi meter, hertz meter, kWh meter. Itu untuk tergantung dari kelas dari PHB tersebut. Kalau yang sederhana yang ada di rumah-rumah dengan layanan 1 fase itu tanpa alat ukur. Kemudian ada konduktor atau rel. Ya, ada konduktor atau rel. Ini yang biasanya ada di antara incoming dan outgoing. Itu ada konduktor. Dia bisa berupa rel, bus bar dari tembaga untuk fase. Kemudian ada juga yang dipakai adalah kabel pengantar. Selanjutnya ada gawai kendali atau komponen gawai kendali. Itu bisa berupa tombol, push button, saklar, selektor switch, lampu, relay, kontaktor, timer, impulse, smart relay, dan PLC. Ini adalah termasuk kelompok komponen gawai kendali. Kemudian ada terminal dan sepatu kabel. Ini adalah termasuk sudah kelengkapannya. Dia bisa berupa terminal dari tembaga, dia berupa rel untuk netral dan juga untuk ground. Jadi ada 1 terminal untuk netral, ada 1 terminal untuk ground. Kemudian sambungan-sambungan itu menggunakan sepatu kabel atau sekun kabel. Kemudian PHB harus dilengkapi dengan pembumian. Ya, di sini mempergunakan pengantar pembumian dan juga hardenya. Kemudian ada pendukung dari komponen PHB. Dia berupa profil dudukan komponen, kemudian ada isolator, kabel dak, dan sebagainya. Inilah komponen-komponen yang ada di dalam PHB. Ya, ini komponen-komponen yang ada di dalam PHB. Oke, kita lihat satu persatu. Box MCB atau box panel yang paling sederhana, yang paling kiri berupa box MCB, kemudian berikutnya ada box panel kecil, di sebelahnya ada box panel besar, kalau dirunut lagi ada yang lebih besar lagi dan masih banyak variasinya. Ini beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Kemudian saklar masuk atau incoming dan proteksi sirkuit keluar atau outgoing. Nah, yang garis putus-putus itu adalah casingnya, rumahnya. Nah, ini ada incoming. Kalau dilihat, ini adalah sisi incoming.
Dia terdiri dari MCB dan juga ada fuse. Jadi sederhana yang ada di rumah adik-adik itu umumnya hanya sebuah MCB. Kemudian ini adalah relnya, ya, ini rel. Kemudian di sebelahnya adalah sisi outgoing, sisi keluar. Outgoing ini minimal ada satu pengaman arus lebih, jadi proteksi sirkuit keluarnya. Kalau yang digambarkan di sini ada dua, ada MCB, ada fuse, ya. Kemudian kalau di sebelahnya ini ada incomingnya hanya berupa MCB dan outgoingnya juga MCB. Jadi ini minimal satu dan ini minimal satu juga. Jadi ini adalah incoming, outgoing. Ini adalah standar daripada PHBK, isi dari PHBK. Ya, kalau adik-adik lihat di rumah adik-adik, ada incoming satu, ada outgoing. Silahkan nanti ditugas satu adik-adik adalah ditugaskan mengecek sistem dari PHBK yang terpasang di rumah adik-adik. Oke. Kemudian incoming, outgoing. Incomingnya bisa berupa MCB 1 fase. Kalau sistemnya 3 fase dia MCB 3 fase. Sedangkan untuk outgoingnya dia bisa berupa sekring atau fuse dan juga bisa juga MCB. Pada instalasi rumah tinggal itu umumnya incoming dan outgoingnya mempergunakan MCB, ya. Sedangkan untuk instalasi-instalasi yang khusus itu ada yang mempergunakan sekring dan fuse. Kemudian instrumen ukur dan kendali. Instrumen ukur yang biasa ada di panel ini, ya. Di sini ada lampu indikator di atas, RST merah, kuning, hijau. Kemudian di bawahnya ada alat ukur ampere meter untuk fase RST. Kemudian ada tegangannya juga, biasanya ada tiga-tiganya diukur. Kemudian ada alat ukur frekuensi dan juga ada alat pengukur daya listrik, kWh meter. Ini peralatan-peralatan ukur yang biasa ada di PHBK. Kalau sederhana yang di rumah adik-adik, karena dia hanya berupa box MCB itu tanpa dilengkapi dengan alat ukur ini. Kemudian ini adalah jenis konduktor rel bus bar, itu terbuat dari tembaga. Adik-adik bisa lihat ini bus bar yang ada di panel. Tentunya ini adalah panel yang besar yang mempergunakan bus bar seperti ini. Kalau di rumah dia paling mempergunakan yang paling kiri, atau dia hanya kabel saja yang dipakai penghubung antar MCB-nya. Jadi jelas beda antara sistem yang sederhana, yang kecil, dan sistem yang besar. Ini komponen atau gawai kendali yang ada juga di PHBK. Dia bisa ada tombol-tombol push button, kemudian ada saklar, selector switch untuk memilih di sana umpamanya terpasang alat ukur RST, itu ada selektornya, kemudian ada lampu tanda, terus ada timer sebagai kendali, ada relay, ada kontaktor, tergantung dari keperluan dari panel-panel yang dipasang. Kemudian biasa ada impulse, ya, ada smart relay, ada PLC. Ini adalah tergantung dari kebutuhan pada masing-masing PHBK tersebut. Yang sederhana tentunya hanya ada MCB sebagai incoming dan outgoing. Kemudian ini terminal netral dan terminal ground yang biasa dipakai. Kalau yang paling bawah ini, ya, ini adalah kursornya hilang. Ini adalah line up terminal. Ini dipakai untuk terminal in dan out.
yang dari panel mempergunakan terminal ini, line up terminal, sedangkan ini untuk terminal ground, ini bisa untuk terminal netral, demikian juga ini berbagai jenis terminal yang biasa dipakai untuk koneksi dari ground dan netral, itu berbagai jenis terminal. Kemudian ada namanya sepatu kabel. Jadi kabel-kabel yang masuk ke panel terkonek di panel untuk memperkuat koneksinya, itu mempergunakan sekun kabel, sepatu kabel. Di sini adik-adik bisa lihat kabel ini terpasang mempergunakan sekun. Jadi kabel-kabel besar untuk pemasangan ke ini bus barnya, terminalnya, dia mempergunakan sekun kabel, sepatu kabel. Kalau yang kecil-kecil, ini ada sepatu kabel yang kecil, akan sangat bagus instalasi dengan mempergunakan sepatu kabel ini. Kemudian ada komponen material bantu, ada namanya isolator sebagai dudukan dari terminal. Kemudian ada rel MCB. Ini untuk MCB ditempatkan mempergunakan rel untuk dudukannya. Kemudian ada kabel duct untuk jalur kabel, sehingga kabel yang terpasang di panel tersebut menjadi rapi. Nah, ini adalah komponen-komponen pendukung dari PHBK. Kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, jenis-jenis PHBK itu ada PHBK tertutup, PHBK tertutup pasangan dalam, PHBK tertutup pasangan luar. Jadi panel-panel ada yang dipasang di dalam ruangan, di dalam gedung. Ada juga PHBK yang terpasang di luar, istilahnya outdoor. Kalau di dalam indoor, yang di luar outdoor. Kemudian ada PHBK terbuka. Ada PHBK terbuka pasangan dalam, juga ada PHBK terbuka pasangan luar. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang dipakai. Kalau dia terbuka pasangan luar, berarti harus betul-betul terlindung. Karakter dari alat tersebut aman dari pengaruh luar, ya, pengaruh udara, pengaruh air. Itu alat-alat seperti itu adalah alat-alat dengan indeks protection yang khusus. Kemudian dari bentuknya ada PHBK tertutup itu ada yang berbentuk lemari, yang selanjutnya disebut lemari hubung bagi, ada yang berbentuk kotak, dia disebut kotak hubung bagi, ada berupa meja yang disebut dengan meja hubung bagi. Ini adalah jenis-jenis dari PHBK. Kemudian selanjutnya nanti adik-adik akan mendapat tugas 1 itu adalah adik-adik pelajari referensi dulu terkait dengan PHBK. Yang kedua, adik-adik kumpulkan data PHBK, data APP dan PHBK yang terpasang di rumah atau di tempat kos adik-adik mahasiswa. Kemudian adik-adik amati, observasi PHBK tersebut, APP tersebut diamati. Kemudian adik-adik analisis antara yang terpasang dengan standar yang seharusnya diterapkan pada APP dan PHBK tersebut. Satu, umpamanya dari segi pemasangannya, dari penataannya. Yang kedua, dari alat yang dipergunakan, apakah dia sudah memenuhi standar. Adik-adik tahu bahwa peralatan yang terpasang itu harus memenuhi standar. Apakah dia sudah memakai label SNI, label LMK atau label IEC terkait dengan peralatan listrik. Itu adik-adik analisis. Kemudian adik-adik berikan rekomendasi terhadap APP dan PHBK yang terpasang di rumah atau di kos adik-adik. Apakah rekomendasi adik-adik alatnya belum sesuai? Apakah pemasangannya belum benar tempatnya, ketinggiannya belum benar? Itu adik-adik berikan rekomendasi berdasarkan
standar-standar yang ada. Ya, analisis kemudian berikan rekomendasi. Ini kurang, alatnya tidak benar, tidak standar, atau pemasangannya salah, terlalu tinggi, sehingga waktu mengaksesnya memerlukan alat bantu. Oke, itu tugas 1 adik-adik. Nanti itu ada formatnya, adik-adik silahkan lihat, baca-baca. Kalau ada yang tidak jelas, adik-adik silahkan tanyakan ke Bapak. Oke, sekian materi kita untuk PHBK. Sampai di sini. Kalau ada yang tidak jelas, silakan adik-adik nanti tanyakan ke Bapak. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan masuk lagi ke materi berikutnya, masih di peralatan dan komponen instalasi listrik. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.